Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah pada pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu pembahasan dari disiplin ilmu atau fan usul fikih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian akhir dari kitab Mabadi Awaliyah ini, yaitu fan Qawaid al-Fiqhiyah, dan kita melanjutkan pembahasan usul fikih yang dulu kalian ketika di kelas 11 sudah pernah mengawalinya itu. Sekarang saya melanjutkan dari apa yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 11. Mungkin sebagian ada yang belum sampai pada halaman 11. Sebagian ada yang baru sampai halaman 9. Namun karena ini sebagian ada yang online dan ada yang offline, saya samaratakan terlebih dahulu. Saya awali pembahasannya dari yang halaman 11 ya. Halaman 11 bagian bawah ini. Ini halaman 11 ya, bagian bawah. Al-mabhatsu al-khamisu an-naskhu. Sepertinya kitab kalian itu tidak ada tulisannya an-naskhu. Cuma al-mabhatsu al-khamisu, maka ditambahin saja. Al-mabhatsu al-khamisu, pembahasan yang kelima. Pertama, al-amru, perintah. Kedua, an-nahyu. Ketiga, al-am wal umum. Keempat, al-khos wa takhsis. Pembahasan kelima ini adalah an-naskhu. Apa itu nasakh? Wa huwa lughatan, nasakh secara bahasa. Al-izalatu, menghilangkan. Secara bahasa, nasakh itu adalah menghilangkan. Kalau saya memotong rambut saya, berarti saya menasakh rambut saya, menghilangkan. Kalau saya hapus pesan saya, berarti saya menasakh pesan saya dalam yaitu dalam secara syaraknya. Ini kita langsung tidak usah diartikan untuk yang contoh-contoh secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syarak, pengertian nasakh secara syarak. Wa syar'an, dan secara syarak, raf'u hukmin syar'iyyin, itu menghilangkan hukum syarak. Menghilangkan hukum syarak bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i. Menghilangkan hukum syarak bidalilin syar'iyyin, dengan hukum syar'i, mutaakhirin, yang datangnya lebih akhir. Yang datangnya lebih akhir. Menghilangkan. Contoh, ada ketentuan hukum A dalam suatu masalah. Terus di lain hari ada ketentuan hukum lagi, hukumnya B. Sementara permasalahannya sama, hukumnya bertentangan, maka hukum yang datangnya lebih akhir ini menasakh hukum yang pertama, menghilangkan hukum yang pertama. Menghilangkan bisa juga diartikan mengganti. Wayang qasimu, dan terbagi, an-naskhu, nasakh, inda ba'dihim, menurut sebagian ulama. Inda ba'dihim, menurut sebagian, ya, sebagian itu siapa? Ulama. Ila aqsamin, ke beberapa bagian. Nasakh terbagi
menurut ulama ke beberapa bagian. Nah, disebutkan ada 6 macam pembagian. Nah, tapi di sini dinomorinya hanya sampai 5. Yang pertama, naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Jadi gini. Yang pertama ini adalah perlu diketahui juga bahwasanya objek dalam pembahasan usul fikih ini adalah nas-nas Al-Qur'an maupun hadis gitu. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis. Karena ya kembali lagi ke pengertian usul fikih adalah ya ilmu yang mempelajari dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama untuk merumuskan ketentuan umum dari dalil hukum fikih gitu. Untuk merumuskan ketentuan umum dalil hukum fikih. Dalil hukum fikih. Itu pengertian usul fikih. Makanya ini sering dan ketika mencontohkan suatu permasalahan itu ya yang disebutkan adalah kalau nggak ayat Al-Qur'an ya hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ini ya, naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Naskhur rasmi menghilangkan tulisan Al-Qur'an. Naskhur rasmi menghilangkan tulisan Al-Qur'an. Wa baqaul hukmi dan tetapnya hukum. Jadi gini, dulu pernah ada firman Allah yang turun. Terus di kemudian hari firman tersebut itu dicabut gitu. Firman itu dicabut. Tapi hukum dari firman yang ayatnya itu dicabut itu masih berlaku. Nah, dulu pernah ada firman Allah atau ayat Al-Qur'an yang turun dengan ketentuan hukumnya A misal, terus di kemudian hari ayat tersebut itu dicabut atau dihilangkan bacaannya atau tulisannya di dalam Al-Qur'an. Tapi hukum dari ayat tersebut yang sudah ditiadakan itu masih ada. Ini contohnya ada. Nanti kalian cari di Al-Qur'an ya ada. Karena sudah dicabut bacaannya atau tulisannya. Nahwu seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Asy-syaikhu orang laki-laki tua, wasy-syaikhatu dan perempuan. Idza zanaya apabila keduanya berzina, farjumuha maka rajamlah mereka, albattah secara pasti. Nah, ini adalah firman Allah yang sudah dinasakh atau yang sudah dihilangkan bacaannya. Kalian cari di Al-Qur'an nggak ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Namun hukum dari ayat ini itu masih berlaku. Apabila ada orang yang berzina, entah itu laki-laki maupun perempuan, zinanya zina muhson, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Qala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, fa inna qad qara'naha. Sesungguhnya kami telah membacanya dahulu.
sesungguhnya kami telah membacanya dahulu. Ini pengakuan dari Sayyidina Umar. Kami dulu pernah baca ayat ini, tapi ya karena Allah menghapus atau menghilangkan bacaan ini, ya sudah tidak dibaca lagi. Tapi hukum dari ayat ini masih berlaku. Rawahu asy-Syafi'i, telah meriwayatkannya Imam Syafi'i, wa ghairuhu dan selainnya. Wa qad rajamah, dan sungguh telah merajam sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah telah merajam al-muhsanaini, dua orang yang zina muhson. Zina muhson itu seseorang yang berzina sementara dia sudah berkeluarga, gitu. Sudah berkeluarga. Muttafaqun alaihi, disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Wahuma, dan keduanya al-muhsonain, kedua orang zina muhson. Al-muradu itu yang dimaksud disyaikhi wasyaikhati, dengan orang tua laki-laki, wasyaikhati, dan orang tua dan perempuan, orang laki-laki tua dan perempuan. Yang kedua, wanashul hukmi wa baqaur rasmi. Wanashul hukmi, dan menghilangkan hukum, wa baqaur rasmi, dan tetapnya tulisan. Hukumnya itu diganti, tapi tulisannya atau bacaannya dalam Al-Quran itu masih. Tulisannya di Al-Quran itu masih. Contohnya, dahulu ketika ada orang berkeluarga, dahulu ketika ada seorang istri yang ditinggal mati sama suaminya, maka istri itu dia iddahnya itu menunggu kekosongan janin, atau menunggu beberapa waktu untuk mengetahui kekosongan janin, rahim, untuk menunggu kekosongan rahim. Itu maksud iddah. Dulu iddahnya selama 1 tahun penuh, namun iddah tersebut itu diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Hukumnya diganti, tapi kedua ayat tersebut masih ada di dalam Al-Quran. Ini bunyinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Mata'an ilal haul. Ini. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang meninggal minkum, dari kalian, dan orang-orang yang meninggal minkum dari kalian, wa yazaruna azwajan, hendaknya meninggalkan istrinya, wa yazaruna azwajan, hendaknya meninggalkan istrinya, wasiat li azwajihim, untuk mereka. Mataan, yaitu ya, nafkah, ilal hauli, sampai setahun. Jadi iddahnya orang yang meninggal suaminya itu dahulu adalah 1 tahun. Iddah itu adalah
masa penantian untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin sang suami gitu. Nusikho bi ayatin, dinasah dengan ayat. Nusikho bi ayatin, dinasah dengan ayat atau dihilangkan dengan ayat. Ya tarabbasu nabi anfusihinna. Ya afwan, ini ayatnya ada yang salah tulis. Bukan ya tarabbasuna tapi ya tarabbasna. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 234. Yatarabbasna, mereka hendaknya menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka, arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Ini. Yang kedua itu dinasah hukumnya tapi bacaannya masih ada. Itu kalian cari di dalam Al-Qur'an. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khaliq wa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 240. Dan yang ayat ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra ini juga ada di ayat 234. Kedua ayatnya itu masih ada, masih dibaca, kalian cari di Al-Qur'an itu ada. Namun hukumnya itu sudah diganti dengan ayat yang terakhir ini. Dulu iddahnya itu selama 1 tahun, tapi sekarang hukum Islamnya mengatakan iddahnya perempuan yang ditinggal meninggal suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Wa naskhul amroini ma'an. Wa naskhul amroini ma'an. Nah, ini yang nomor 3 ya. Dan menasah dua perkara. Dua perkara itu apa? Hukum dan bacaannya. Hukum dan bacaannya. Wa naskhul amroini, dan menasah atau menghilangkan hukum dan bacaannya, kedua-duanya. Ma'an, bersamaan. Menghapus atau menghilangkan bacaannya atau tulisannya dengan hukumnya bersama. Kahaditsil muslimi, seperti hadisnya Muslim, Imam Muslim, an Aisyah, dari Aisyah. Bunyi hadisnya, kana fi ma unzila asyaru rodoatin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Ini adalah penggantian atau penghilangan hukum dan tulisannya secara bersamaan. Tapi ini adalah hadis. Kana fima unzila, dahulu seperti yang telah berlaku. Kana fima unzila, dahulu seperti yang telah berlaku. Asyaru rodoatin ma'lumatin, 10 persusuan yang diketahui. Asyaru rodoatin ma'lumatin, 10 susuan yang diketahui. Yuharrimna, itu mengharamkannya. Fanusikhna, lalu dihilangkan
bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 persusuan yang diketahui, yuharrimna, maka mengharamkannya. Nah, ini permasalahan tentang masalah rodok atau persusuan. Jadi seseorang itu bisa menjadi mahram. Yang menyebabkan jadi mahram itu diantaranya adalah karena ada hubungan nasab, ada hubungan pernikahan, ada lagi satu hubungan rodok. Jadi bisa jadi nanti anak persusuan. Anak tersebut, misal ada seseorang yang menyusui seorang anak yang usianya belum genap 2 tahun dan menyusuinya itu 5 kali persusuan, maka anak tersebut itu menjadi anak orang yang menyusui tadi, tapi anak dalam persusuan, anak dalam mahram persusuan. Anak tadi nggak boleh dinikah sama yang menyusui tadi, gitu. Karena otomatis menjadi mahramnya. Nah, dulu ketentuannya itu ketika sudah disusui sampai 10 kali, maka anak itu menjadi mahramnya. Tapi diganti dengan hadis bahwasanya cukup 5 kali persusuan itu anak tadi bisa menjadi mahram orang yang menyusuinya, gitu. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan tidak tahu tapi tidak mau bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.